Minasan, chapter 198 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Dia Fami, di mana kita semua dibuat terkejut dengan plot twist dari Tatsuki Fujimoto Sensei bahwa Fami adalah Death Devil itu sendiri. Sedangkan karakter baru ini adalah Famine Devil. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Devil yang mencoba menyuap Chainsaw Man palsu dengan uang 2000 yen yang ada di dompet pada kantong roknya. Devil itu mengatakan bahwa Chainsaw Man boleh mengambil semuanya asalkan dirinya dilepaskan. Tetapi usahanya gagal karena Chainsaw Man palsu percaya bahwa uang itu tidak berguna. Menurutnya, uang hanyalah secari kertas yang nilainya merupakan ilusi yang dibuat oleh pemerintah. Murid pindahan itu terkejut mendengarnya dan mulai mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan konspirasi pemerintah. Dia harus menyelamatkan umat manusia sekarang juga. Tentu saja Chainsaw Man palsu memperjelas bahwa menyelamatkan yang dimaksud gadis itu adalah melalui kematian. Menyelamatkan artinya membantai seluruh umat manusia dengan menghilangkan penderitaan dan kemarahan manusia melalui kematian. Chainsaw Man palsu mengatakan bahwa Justice Devil dan dirinya bisa melihatnya melalui gadis itu. Menurut Chainsaw Man palsu, gadis itu seorang devil yang tidak tahu mengapa orang memilih untuk hidup di dunia yang seperti neraka ini. Jadi, Chainsaw Man palsu memberitahu alasannya, yaitu dunia ini penuh dengan harapan. Chainsaw Man datang dari neraka untuk melindungi harapan umat manusia dan menyeret makhluk seperti gadis itu untuk kembali ke neraka. Chainsaw Man palsu mengungkapkan bahwa sedikit pun pikiran yang adil dan benar tidak berarti apa-apa bagi Death Devil yang ada di hadapannya itu. Tiba-tiba, gadis itu mulai meregenerasi tubuhnya yang sudah termutilasi untuk kembali seperti semula. Dan hal itu begitu mengejutkan Chainsaw Man palsu. Siapa sangka koloni semut yang ada di dekat tubuhnya mati. Gadis itu menyerap kehidupan koloni semut, kemudian bangkit berdiri. Murid pindahan itu mengatakan bahwa dialah yang menyerap kehidupan. Dialah yang menyelamatkan orang-orang dari penderitaan mereka melalui kematian. Dia adalah salah satu dari Four Horsemen yang ditakuti oleh manusia dan para devil. Murid pindahan itu mulai memperkenalkan dirinya dengan baik bahwa dia adalah Famine Devil, atau dia lebih suka dipanggil Fami. Dengan posisi kuda-kuda yang menggemaskan, gadis itu mengatakan bahwa kali ini dia sudah mengetahui semua gerakan lawannya seperti ayunan lengan dan lain sebagainya. Tapi Chainsaw Man palsu yang bingung lalu kembali memastikan apakah gadis yang ada di hadapannya itu bukan Death Devil. Namun, sebelum gadis itu menjelaskan bahwa Death Devil adalah saudara perempuannya, Fami pun muncul dan langsung memerintahkan Falling Devil untuk memberi beban bagi tubuh mereka berdua agar tidak bisa bergerak. Fami membiarkan koki Falling Devil untuk menyiapkan hidangan apapun yang ada di dalam pikirannya. Falling Devil pun mulai bergerak dengan mengorbankan beberapa orang yang lewat untuk menyiapkan hidangan. Darah manusia dan jerapah yang ditumis. Chainsaw Man palsu pun segera mengenali Fami sebagai Death Devil yang asli. Sementara Fami meminta maaf karena telah menggunakan nama saudaranya itu. Fami yang asli pun mulai memohon kepada saudarinya untuk mati demi menjaga keselamatan umat manusia jika memang Death Devil masih punya perasaan terhadap umat manusia. Namun, dengan sungguh-sungguh, Death Devil mengangkat rok seragam sekolahnya untuk mengungkapkan bahwa dia bahkan telah membuang semua organ yang ada di dalam tubuhnya. Tapi tetap saja, dia tidak bisa mati. Wah, wajar saja tubuh Fami bisa diangkat oleh temannya tanpa merasa berat ya, minasan. Tubuh Fami menjadi ringan tanpa organ dalam. Jadi ingat Susanna yang mampu makan 200 tusuk sate.
tapi masih tidak kenyang-kenyang. Ya iyalah, kan badannya bolong. Begitupun dengan Fami yang sebegitu rakusnya, tapi badan tidak gemuk. Bikin iri ya. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, plot twistnya epic sekali ya. Siapa sangka Fami adalah Death Devil, padahal dia sendirilah yang paling gencar menyuarakan tentang ramalan Nostradamus dan menjadi dalang dari beberapa konflik besar yang melibatkan Asa serta Denji. Bahkan dalang dari kematian Asa di awal kemunculannya sebelum bertemu dengan War Devil. Saat Asa pertama kali berbicara dengan ketua kelas, ada banyak burung gagak yang terbang di atasnya. Ketua kelas membuat kontrak dengan Justice alias Fire Devil yang berada di bawah kendali Fami palsu atau Death Devil. Fire Devil memberitahu ketua kelas untuk menargetkan Asa. Begitupun Yuko yang membuat kontrak dengan Justice atau Fire Devil. Kita juga melihat lebih banyak panel burung gagak di sekelilingnya. Pertama, saat dia akan pergi ke sekolah. Dan yang kedua, saat Fami atau Death Devil menghidupkannya kembali. Kita melihat panel burung gagak lainnya saat Yoru mencoba mengubah Denji menjadi senjata. Rencana Fami atau Death Devil sejak awal adalah membuat Asa atau Yoru mengubah Denji menjadi senjata. Ini menunjukkan bagaimana mereka juga menjadi bagian dari rencananya. Tepat sebelum Denji melihat rumahnya terbakar, dia menginjak seekor burung gagak yang sedang sekarat. Dengan Barem yang menjadi pelaku pembakaran rumah Denji, dan Barem telah bekerja sama dengan Fami alias Death Devil sejak awal. Bonusnya adalah kita juga melihat burung gagak di Chainsaw Man bagian 1 selama pertarungan terakhir Denji melawan Makima. Apakah ini berarti Denji dan Asa tetap akan bersama-sama membunuh Death Devil yang notabene-nya adalah orang yang selama ini ada di sekitar mereka? Menariknya, karena Death Devil menunjukkan bahwa dia bahkan bisa hidup tanpa memiliki organ dalam. Death Devil benar-benar kuat karena bisa menjadikan Devil Primal sebagai bidaknya sendiri. Begitupun dengan pintu neraka yang mampu dibukanya dan menarik apapun dari dunia manusia. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya minasan? Kita tunggu saja chapter berikutnya rilis 3 hari lagi ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.